Darius silakan mau tanya ke siapa dan apa pertanyaannya? Kalau ini aku mau mendengarkan ganteng soalnya. Oh gitu, oke silakan. Oke, thank you Mbak Rosi, thank you Bakti. Selamat malam Bapak Ibu Menteri. Pertanyaannya mungkin simpel sih ya. Jadi kita tahu kondisi sekarang mungkin dalam 2 minggu terakhir angkanya naik terus di beberapa kota. Kalau menurut pemerintah, sebagai perwakilan dari pemerintah yang hadir malam hari ini, menurut Bapak Ibu Menteri, apakah Indonesia sudah di track yang benar situasi saat ini? Apakah sudah sesuai proyeksi ketika awal pandemi terjadi? Dan dari segi keuangan mungkin untuk Bu Sri Mulyani, kemarin Pak Presiden sempat bilang bahwa ada resiko kita masuk ke resesi. Apakah keuangan kita siap untuk menghadapi resesi tersebut dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk membantu masyarakat yang paling terdampak? Mungkin itu dulu pertanyaan. Oke, thank you Darius. Saya kasih ke Pak Mahfud dan nanti dilanjutkan Pak Erik. Apakah are we on the right track? Silakan Pak Mahfud dulu. Kalau menyangkut soal jumlah perbandingan dan sebagainya, itu nanti Pak Erik bisa menjelaskan. Tetapi kita selalu setiap sidang kabinet yang rapat terbatas sekurang-kurangnya itu seminggu 2 kali, kita selalu menghitung itu 3C itu. Tes, tracing, dan treatment itu sudah selalu dibicarakan. Harus di daerah ini harus sekian, minimal harus sekian, dan sebagainya. Itu artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sedapat mungkin melakukan 3C itu. Nah, hitungan-hitungannya itu sudah selalu dilakukan. Dan Pak Erik saya kira sebagai komandan lapangan itu bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, langsung Pak Erik. Ya, tadi yang sudah disebutkan Pak Mahfud tepat sekali bahwa kita coba lihat dari tren. Bahwa kalau kita lihat tren daripada kesembuhan kita dibandingkan global, yang tadinya kita jauh, sekarang sudah sama. Tren daripada global kesembuhannya itu kurang lebih di 72%. Indonesia sekarang 71,2, 71,5 kalau tidak salah. Jadi itu udah menyamai. Fatality juga itu kematian ya, mohon maaf. Yang tadinya di bulan April itu 8%-an, sekarang terus menurun. Bahkan alhamdulillah di minggu kemarin sudah di bawah 4, 3,97 kalau tidak salah. Nah, sedangkan untuk global sendiri itu di 3,2. Nah, jadi kalau trennya sendiri sudah baik, berarti progres yang dilakukan oleh kami semua tentu bersama masyarakat, tidak bisa pemerintah sendiri, sudah ke arah yang baik. Apakah sempurna? Tidak. Sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tetapi yang kita pastikan, kita upayakan secara maksimal pendekatan vaksin. Nah, nanti Bu Retno bisa tambahkan juga detailnya kalau waktunya ada. Ya. Oke, terima kasih Pak Erik. Mungkin langsung ke Bu Ani dulu karena Darius tadi mengatakan soal resesi, apakah kita siap dengan resesi? Silakan Bu Ani. Terima kasih Darius ya. Dalam 150 tahun terakhir ya, termasuk 100 tahun yang lalu di mana terjadi Spanish flu, dunia itu mengalami 14 kali resesi global. Nah, resesi yang sekarang ini yang terpicu oleh pandemik itu, kalau saya bicara tentang resesi global itu berarti seluruh ekonomi dunia mengalami kontraksi dan kontraksinya cukup dalam. Diakui bahwa untuk pandemik ini resesinya yang diakibatkan karena COVID sangat dalam. Jadi ini termasuk yang cukup tinggi di dalam konteks histori seluruh dunia. Nah, kalau Indonesia gimana? Tadi saya sampaikan, di kuartal kedua ini Indonesia juga mengalami penurunan ekonomi. Mungkin termasuk yang dalam untuk Indonesia sendiri. Karena Indonesia selama ini bisa tumbuh di atas 5% dan kemarin kuartal kedua kita turun 5,4. Nah, tapi dibandingkan negara-negara lain yang mengalami kontraksi sampai ada yang 17, 20, bahkan untuk India yang selama ini adalah negara berkembang yang tumbuhnya paling tinggi di dunia, dia mengalami kontraksinya minus 23.
Nah, itu berarti kita 5,3 dengan 5,4 dengan minus 23, ya berarti kita agak lebih baik. Namun apakah kita puas? Enggak, seperti yang dikatakan oleh Pak Erik tadi juga. Artinya Indonesia menggunakan instrumen dan kebijakan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak resesi ini. Nah, instrumennya apa Pak Darius? Salah satu yang paling penting fiskal, yaitu melalui APBN. Makanya kita belanja banyak banget. Tadi kalau secara personal, Bu, kita nggak punya duit, tapi harus belanja. Ya karena ini belanja untuk nolong negara, belanja untuk kesehatan, belanja untuk membantu sosial, belanja untuk membantu UMKM, belanja untuk membantu daerah. Semua dilakukan pada saat penerimaan negara kita dari pajak juga turun. Karena masyarakat nggak bisa bayar pajak, waktu mereka juga kehilangan kesempatan kerja kan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati tapi optimal untuk mengurangi tadi resiko resesi. Ya. Pertanyaan tadi, Bu, nanti kalau kita terjadi resesi apakah kita siap? Kita selalu siap. Karena memang itulah tujuannya kita selalu melakukan apa yang disebut exercise yang sifatnya forward look. Ya. Jadi kita lihat kemungkinannya terjadi di mana nih, sektor apa yang terpukul duluan. Waktu Januari dulu hotel, restoran. Sekarang Maret sudah manufaktur. April waktu ditutup semua mal-mal perdagangan. Waktu semua orang tidak pergi, transportasi terkena semuanya. Kemudian sektor keuangan tertular juga. Jadi kita sudah lihat, mendiagnosa, dan kemudian kita membuat apa instrumen yang kita bisa bantu di masing-masing sektor dan pelaku ekonomi ini. Ya. Termasuk tadi melindungi masyarakat. Ya. Jadi kita insya Allah siap, tapi seperti yang dikatakan bahwa ini adalah untuk kita saling percaya dan saling menjaga. Betul sekali. Artinya masyarakat kalau ikut menjaga, upamanya tetap berpikir positif, meskipun di rumah tapi juga melakukan konsumsi. Upamanya Mbak Rosi itu punya ponakan yang dia itu bisa membuat makanan. Ya. Sudah, tadinya itu adalah untuk hotel, sekarang melalui Mbak Rosi dia sampaikan ke semua teman-temannya, bisa nggak itu? Nah, itu menjadi salah satu cara kita untuk terus memutar ekonomi. Karena itu yang disebut kegotong royongan adalah kita saling untuk terus memberikan. Karena kalau ekonomi berhenti, kita semuanya ikut berhenti semua. Baik. Mungkin gitu, moga-moga bisa menjawab ya. Jadi itu saya tadi Bu Ani katakan adalah satu sampel, banyak dari kita kan yang kena temporarily layoff. Betul. Alias tempat kerja harus di PHK. It happens to my niece tuh, ada keponakanku juga. Tapi itu tidak menghentikan langkah, dia masak sekarang. Betul. Terus jualan. Jualan dan akhirnya makanan. ekonominya Kamu terus juga berjalan. kan? Betul, Kamu jualan aku sekarang punya kan? jualan apa namanya minuman, beras Indra Bekti, beras Indramayu berkualitas Ya. tinggi. Wow. Itu aku juga jualan, Bu. Itu bagus, itu Ya kan, Bu? memunculkan entrepreneur-entrepreneur. Iya. Baik. Darius juga ini loh, Ya. bikin kopi. Ya kan Darius ya? Dari saya kopi juga.